Ya pemirsa, kalaulah Korlantas Polri sudah memperingatkan bahwa ada 9 titik rawan kecelakaan di Tol Trans Jawa, nah sekarang saya mau tanya kepada instruktur berkendara aman, Pak Jusri. Pak Jusri, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Ya, Pak Jusri, langsung saja ini pasti pertanyaan yang ingin diketahui oleh masyarakat yang saat ini siap-siap untuk mudik. Apa sih yang harus kita cek, Pak? Baik mobil maupun motor, agar kita bisa aman berkendara saat mudik tahun ini? Baik, sebenarnya faktor utama dari semua penyebab atau faktor-faktor yang menjadi pemicu sebuah kecelakaan itu faktor utamanya adalah manusia. Artinya fokus kita itu adalah ke manusianya atau si pengendara atau pengemudinya. Dan kalau kita lihat dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi selama mudik dan balik, arus mudik dan balik pada periode-periode sebelumnya, maka kita lihat rata-rata pemicunya adalah keletihan. Nah, kalau kita berpikir kita sepakat bahwa keletihan merupakan penyebab utama daripada kesalahan-kesalahan, hilang kendali dan kecelakaan yang terjadi, maka kita harus membangun satu pola bagaimana kebugaran tubuh itu harus terjaga selama perjalanan ini. Dimulai dari perjalanan, saat perjalanan itu sudah harus disiapkan, dibuat sedemikian rupa. Nah, pengemudi harus paham kapan tanda-tanda mereka itu letih dengan mengetahui tanda-tanda keletihan tadi. Menguap, mengantuk, melamun, karena begitu kita mengalami keletihan, kemampuan persepsi kita akan turun. Atau ibaratnya sama saja kita dalam kondisi mabuk bawa mobil. Jadi kita harus fokus di sana. Mulai kapan saat kita mempersiapkan sebelum kita melakukan perjalanan dan saat perjalanan apa saja yang harus dilakukan dalam menerapkan pola kebugaran di dalam perjalanan itu sendiri. Begitu Mbak Caca. Selain kebugaran Pak, mengenai cek kendaraan seperti apa Pak? Belum terjawab nih. Oke, kalau kendaraan sebenarnya sangat baku ya. Apa yang harus dipastikan di kendaraan itu, apa lebih-lebih kalau kendaraan itu udah umurnya 5 tahun ke atas, maka yang perlu diperhatikan adalah sistem suspensinya, mulai kaki-kaki ban, umur ban, tekanan angin ban, telapak ban, kemudian suspensi, dan kemudian naik ke mesin supaya tidak jadi problem, tidak dalam perjalanan harus diperiksa timing chainnya, timing beltnya, mungkin waktunya diganti. Kemudian sistem kelistrikan ini juga akan mempengaruhi ke sistem pendingin. Sistem pendingin akan mempengaruhi kecemasan para pengemudi dan penumpang. Akibatnya ini juga bisa men-trigger kesalahan-kesalahan si pengemudi di dalam perjalanan, sampai emosinya pun akan terganggu ketika ketidaknyamanan itu terjadi. Jadi mulai dari kaki-kaki, mesin, kelistrikan, rem, semuanya diperiksa dan lakukan di bengkel authorized, Mbak.